Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang munasabah antara Quran Surat Al-Fatihah dan juga Surat Al-Baqarah. Oke, next. Nah, secara etimologi, munasabah berasal dari akar kata yang mengandung arti satu, berdekatan, mirip, atau menyerupai. Sedangkan menurut terminologi, munasabah adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara am dan khosnya, atau antara abstrak dan konkret, ataupun antara rasional dengan irasionalnya, atau bahkan antara dua hal yang kontraksi sekalipun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni Quran Surat Al-Fatihah. Quran Surat Al-Fatihah adalah pembukaan surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Makkah sehingga tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Pokok surat Al-Fatihah adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah, satu-satunya tempat makhluk bergantung dan memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam yang tidak ada satupun makhluk yang menandinginya. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 286 ayat dan 6.221 kata dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Quran. Pokok pembahasan Al-Baqarah adalah keimanan, hukum-hukum, perintah dan larangan, dan juga kisah para nabi. Oke, slide selanjutnya silahkan Mas Rosidin. Saya akan bacakan surat Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah memiliki hubungan korelasional secara strukturalis dengan beberapa bukti. Surah Al-Fatihah berisi tentang prinsip-prinsip agama. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam 113 surat yang datang berikutnya, termasuk salah satunya adalah surah Al-Baqarah. Jika dikorelasikan bahwa surah Al-Fatihah berisi garis-garis pokok agama, sementara surah Al-Baqarah menjelaskan prinsip-prinsip yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Next. Surat Al-Baqarah merupakan jawaban dari orang yang ditanya dan diminta oleh Muslim dalam doanya. Dalam surah Al-Fatihah, ketika Muslim membaca ayat Ihdinas siratal mustaqim, maka kata as-siratal mustaqim yang diartikan jalan yang lurus yang diminta dalam surat ini. Dilanjutkan dengan Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas. Ketika surat Al-Fatihah menyebut perjalanan kehidupan 3 kelompok dengan menunjukkan inisialnya, yaitu Al-Mu'min, Al-Allahi, Al-Maghzub Alaihim, dan Al-Dhalun. Oke, next. Munasabah surat Al-Baqarah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah, adalah merupakan pokok-pokok pembahasan yang akan dirinci dalam surat Al-Baqarah dan
dan surat-surat sesudahnya. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba agar diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Sedang surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menunjukkan jalan yang dimaksudkan. Itu di akhir surat Al-Fatihah disebutkan 3 kelompok manusia, yaitu yang diberi nikmat, yang dimurkai Allah, dan orang yang sesat. Sedangkan di awal surat Al-Baqarah juga disebutkan 3 kelompok manusia, orang yang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Kementerian Agama RI Al-Quran dan tafsirnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di discussion forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.